bersama Ibu Heni. Hari ini Ibu mau membacakan cerita dongeng. Nah, dongeng yang Ibu bacakan Ibu ambil dari Fabel Edukasi Serangga. Nah, hari ini Ibu mau bercerita tentang belalang. Nah, kalian pasti tahu kan apa itu belalang? Iya, belalang itu adalah hewan kecil yang berwarna hijau seperti gambar di samping ini. Nah, seperti gambar ini adalah belalang. Belalang juga ada yang berwarna coklat, seperti belalang kayu itu berwarna coklat. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, judul cerita yang ingin Ibu bacakan adalah Belalang si Pelontar Bandel. Nah, Ibu akan memulai ceritanya. Nah, ceritanya begini anak-anak. Pada suatu hari, ada seekor belalang yang sedang meloncat di rerumputan di tepi sungai. Tiba-tiba saja, sang belalang tersebut terpeleset anak-anak. Wah, kasihan ya, belalangnya terpeleset. Nah, kemudian si belalang tersebut berteriak. Dia berteriak seperti ini. Aduh, tolong, aku tenggelam. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, dan sekarang tubuhnya itu sudah terbawa oleh arus sungai. Nah, kasihan sekali ya. Nah, saat itu di sepanjang sungai sedang sepi. Jadi tidak ada satupun hewan yang mendengarkan teriakannya. Nah, selama terseret air, si belalang ini berusaha untuk meraih apapun yang bisa menolongnya. Tapi usahanya itu sia-sia karena arus sungai itu cukup deras. Sehingga ia semakin terbawa jauh dan meminum banyak sekali air. Nah, kemudian anak-anak, setelah terseret cukup jauh, ada sebatang pohon yang melintang di tengah sungai. Nah, sebatang pohon itulah yang menyelamatkan nyawa sang belalang. Sang belalang tersebut tersangkut dan dapat terlepas dari derasnya arus sungai. Nah, kemudian si belalang itu berkata seperti ini ya. Oh, syukurlah aku selamat. Seperti itu. Kemudian ia pun buru-buru meloncat ke daratan. Nah, meskipun sekarang tuan belalang berada di tempat yang aman, tapi sang belalang ini sedikit bingung anak-anak. Dia bingung harus pergi kemana. Ia tidak mungkin kembali ke rumahnya karena rumahnya itu begitu sangat jauh. Kemudian dalam hati dia berkata seperti ini anak-anak. Aku tidak mungkin pulang. Aku harus membuat rumah baru di sini dan mencari teman. Tapi aku mau makan dulu ah. Berada di dalam air terlalu lama ternyata membuatku kelaparan. Nah, ternyata si belalang ini lapar anak-anak karena sudah terlalu lama berada di dalam air. Kemudian karena si tuan belalang ini ramah dan mudah bergaul, itu membuatnya gampang mendapatkan teman baru. Nah, sekarang ia sudah bisa langsung akrab dengan binatang lain. Saat itu teman barunya ada yang bertanya seperti ini. Jadi, engkau berasal dari tempat yang jauh sekali, Tuan Belalang? Nah, kemudian si Tuan Belalang ini menjawab, iya, jauh sekali. Nah, kemudian teman barunya ini bertanya lagi, bagaimana engkau bisa sampai di sini? Nah, tapi si Tuan Belalang ini menjawabnya dengan cerita yang bohong. Dia menjawab seperti ini anak-anak. Aku melompat terbang. Begitulah hingga akhirnya sampai di tempat ini. Nah,
si belalang ini berbohong. Nah, tapi teman barunya ini percaya dan terlihat sangat kagum dengan sang belalang ini. Dia sampai berkata seperti ini, "Wah, hebat sekali. Pasti engkau jago melompat ya?" Nah, si tuan belalang ini hanya tertawa. Mungkin tertawa karena teman-temannya ini percaya dengan cerita bohongnya. Nah, sekarang tuan belalang ini sudah mempunyai banyak teman anak-anak. Setiap bertemu teman baru, ia menceritakan kisah bohongnya mengenai dirinya tadi yang sampai ke tempat baru itu dengan cara melompat. Nah, dengan cerita itu dia menjadi sangat terkenal. Semua penjuru mengenalnya sebagai peloncat yang handal. Karena namanya terkenal, banyak hewan yang datang padanya untuk berguru. Mereka ingin melompat dengan keren. Dengan begitu, ia pun bertekad untuk terus-menerus berlatih. Nah, sang belalang ini harus jago melompat sebagai seorang pelatih. Nah, kemudian pada suatu hari ada seekor belalang kecil datang pada tuan belalang ini. Ia mengutarakan keinginannya untuk berkunjung ke daerah asal si tuan belalang. Nah, si belalang kecil ini berkata demikian, "Bolehkah tuan belalang? Aku ingin sekali melihat tanah kelahiranmu." Nah, dan tuan belalang menjawab dan memberi semangat. "Oh, tentu saja. Tapi engkau harus berlatih lebih keras karena tempat ini sangat jauh. Kita harus menyeberang sungai sehingga lompatanmu harus jago." Nah, belalang kecil ini menjawab, "Baiklah, aku akan melakukannya." Nah, semakin lama, murid tuan belalang ini semakin banyak anak-anak. Kemampuannya dalam melompat pun sudah tidak diragukan lagi. Ia sudah menjadi pelatih yang handal dengan murid-murid yang jago melompat. Nah, pada suatu hari, saat tuan belalang ini sudah semakin tua, ia mengumpulkan semua muridnya dan juga teman-temannya. Nah, karena ia merupakan sosok yang terkenal, maka siapapun ingin datang ke acara tersebut. Nah, saat itu tuan belalang ini berkata seperti ini, "Baiklah semua, terima kasih sudah datang. Aku mengumpulkan kalian semua karena ada sesuatu yang penting. Aku Nah, tuan belalang sudah mulai terbatuk-batuk karena usianya yang semakin tua. Kemudian tuan belalang melanjutkan ucapannya, "Sebenarnya aku ingin mengakui sebuah kebohongan. Aku sebenarnya bukanlah belalang hebat. Aku sampai ke tempat ini karena hanya terbawa arus sungai. Semua itu karena aku tidak pandai melompat. Akhirnya aku terpeleset dan jatuh. Sejak saat itu, aku berjanji untuk berlatih lebih keras supaya jago melompat dan mengajari semua hewan. Aku tidak ingin ada hewan yang mengalami pengalaman buruk sepertiku. Maafkan aku, teman-teman." Nah, si tuan belalang ini mengakui semua kebohongannya dan meminta maaf kepada teman-temannya. Karena kejujuran si tuan belalang ini dan jasanya melatih banyak hewan sehingga menjadi pelompat yang handal, semua hewan pun menjadi memaafkannya. Nah, semua hewan memaafkan tuan belalang. Berbohong itu memang bukan perbuatan yang baik, tapi tuan belalang punya tujuan mulia dan melakukan tindakan yang baik untuk kebaikan semua hewan. Nah, selesai anak-anak ceritanya. Nah, dari kisah ini ada pesan untuk anak-anak, untuk kalian, untuk kita, untuk saya juga, untuk ibu. Nah, pesan moralnya seperti ini, anak-anak. Selama punya kemauan kuat, kita bisa melatih diri kita menjadi seseorang yang hebat
seperti belalang yang semula tidak pandai melompat, namun karena kegigihannya berlatih, itu pun dapat membuktikan ke semua hewan bahwa ia adalah peloncat yang handal. Nah, itu dia pesan moralnya. Nah, sekian cerita dari Ibu. Semoga anak-anak bisa mendapatkan manfaat dan bisa menerapkan pesan moral ini ke dalam dirinya. Nah, sekian dari Ibu. Sampai jumpa. Dadah.